Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cynthia Dwi Alika selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Tulis Ilmiah. Perkenalkan, saya Ditana Dharma Putra dengan NIM 2311102207. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan Machine Learning untuk Kompensasi Drift dan Prediksi pH pada Low Cost Sensor. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu the why yang akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, the what yang akan membahas tinjauan pustaka dan celah penelitian, the how yang akan membahas metodologi penelitian. Masuk bagian pertama, yaitu latar belakang. Jadi, pH adalah parameter fundamental yang dipakai di banyak industri, mulai dari aquakultur, pertanian, hidroponik, hingga pemantauan kualitas air. Untuk skala industri besar, penggunaan sensor pH presisi tinggi itu sudah biasa karena tersedianya anggaran yang memadai. Namun, bagi industri kecil atau UMKM, mereka cenderung menggunakan sensor pH low cost. Masalah utamanya adalah sensor murah ini memiliki dua kelemahan fatal. Yang pertama, noise-nya itu pembacaan sinyalnya dia tidak stabil. Kemudian yang selanjutnya, drift seperti yang terlihat pada grafik di samping ya, itu menunjukkan terjadinya penyimpangan nilai seiring berjalannya waktu meskipun kondisi cairan tetap. Drift ini bersifat non-linear dan time dependent. Akibatnya sensor harus dikalibrasi manual terlalu sering, yang tentu saja tidak efisien. Disinilah muncul pertanyaan, bagaimana cara mengkompensasi drift dan noise pada sensor pH low cost agar pengukuran tetap akurat dalam jangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 masalah utama. Yang pertama, bagaimana karakteristik drift dan noise pada sensor pH low cost dalam pengukuran jangka panjang. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh drift dan noise terhadap akurasi pengukuran pH pada sensor pH low cost. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan metode machine learning untuk mengkompensasi drift dan memprediksi nilai pH pada sensor pH low cost. Nah, berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis karakteristik drift dan noise pada sensor pH low cost dalam pengukuran jangka panjang. Terus yang kedua, mengevaluasi pengaruh drift dan noise terhadap akurasi pengukuran pH pada sensor pH low cost. Dan yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi model machine learning untuk kompensasi drift dan prediksi nilai pH pada sensor pH low cost. Untuk memahami pendekatan yang telah dikembangkan, saya telah meninjau beberapa penelitian terdahulu. Total ada 10 sebagaimana yang dicantumkan dalam proposal. Namun di sini saya akan menyampaikan 4 rujukan utama. Yang pertama, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa machine learning digunakan dalam mendeteksi dan mendiagnosis gangguan pada sensor pH dan EC pada sistem hidroponik. Namun, masih berfokus pada klasifikasi, belum ke arah koreksi nilai sensor. Kemudian ada penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan kalibrasi sensor low cost berbasis machine learning itu terbukti mampu meningkatkan akurasi secara signifikan. Namun masih terbatas pada sensor fisik dan belum mempertimbangkan sensor kimia seperti sensor pH. Di penelitian ketiga, Kalman filter telah digunakan secara luas untuk mereduksi noise pada pembacaan sensor secara real time, tapi masih belum dirancang untuk menangani drift jangka panjang dan perubahan sifat kimia sensor. Dan yang terakhir, pendekatan data driven correction mampu memperbaiki error dan drift nonlinear pada sensor low cost. Namun, performanya sangat bergantung pada data latih dan belum divalidasi dengan gold standard kimia. Dari tinjauan tersebut, saya menemukan research gap atau celah penelitian yang krusial. Nah, yang pertama, penelitian terdahulu telah menerapkan machine learning untuk deteksi dan mendiagnosis fault pada sensor pH dan EC, namun masih berfokus pada klasifikasi kondisi sensor, masih bukan pada kompensasi nilai pengukuran secara kuantitatif dan berkelanjutan. Yang kedua, pendekatan kalibrasi sensor low cost berbasis machine learning terbukti efektif pada sensor lingkungan seperti suhu. Namun, belum banyak diterapkan pada sensor pH yang memiliki karakteristik nonlinear, reaksi kimia, dan degradasi elektroda. Terus yang ketiga, Kalman filter umum digunakan untuk mereduksi noise sensor, tapi sebagian besar penelitian tidak menangani drift jangka panjang dan belum dikombinasikan dengan model prediksi berbasis machine learning untuk koreksi nilai pH.
Dan yang keempat adalah pendekatan data-driven correction pada sensor low cost masih terbatas pada validasi terhadap sensor referensi elektronik dan belum banyak divalidasi menggunakan gold standar kimia seperti titrasi asam basa. Selanjutnya, kita akan masuk ke the how atau bagaimana penelitian ini akan dijalankan. Di tahap pertama, yaitu pengumpulan dataset, saya akan mengumpulkan data menggunakan microcontroller ESP32 dan sensor pH low cost untuk pengambilan data. Nah, pengambilan data dilakukan dalam durasi yang lama untuk menangkap pola drift. Data ini akan disandingkan dengan ground truth atau kebenaran dasar yang didapat dari uji coba laboratorium menggunakan titrasi dan larutan buffer standar. Kemudian di tahap kedua yaitu pre-processing atau pra-pemrosesan. Data mentah dari sensor tidak akan langsung diolah oleh model prediksi. Saya akan menerapkan Kalman filter terlebih dahulu. Nah, tujuannya adalah supaya membersihkan sinyal-sinyal dari noise atau gangguan frekuensi tinggi, agar datanya lebih halus sebelum dipelajari oleh mesin. Kemudian di tahap ketiga, pemodelan machine learning, ini adalah inti dari solusi saya. Nah, saya akan menggunakan algoritma gradient boosting regressor. Kenapa? Karena algoritma ini sangat kuat untuk menangkap pola nonlinear yang kompleks, seperti pola drift pada sensor kimia. Nah, model akan dilatih menggunakan pola nonlinear yang kompleks, seperti pada pola drift di sensor kimia. Nah, model akan dilatih dengan input tegangan sensor yang sudah difilter, kemudian waktu sebagai indikator drift, dan suhu. Nah, nanti outputnya adalah nilai pH yang terkoreksi. Di tahap keempat, implementasi sistem. Jadi sistem ini akan diimplementasikan menggunakan Python, di mana pipeline dari Kalman filter ke gradient boosting akan berjalan secara near real time untuk mengkoreksi pembacaan sensor secara langsung. Dan di tahap terakhir yaitu evaluasi, untuk mengukur keberhasilan, saya akan membandingkan error sebelum dan sesudah kompensasi menggunakan beberapa metrik. Nah, metrik yang saya gunakan adalah RMSE atau root mean square error dan MAE atau mean absolute error. Dengan target jika error turun signifikan mendekati hasil titrasi, maka hipotesis terbukti. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang nyata bagi industri kecil untuk mendapatkan sistem monitoring pH yang presisi, namun tetap ekonomis. Nah, dengan mengandalkan kecerdasan buatan, kita dapat meningkatkan kemampuan perangkat keras yang murah menjadi setara perangkat profesional. Demikian presentasi proposal saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya sangat terbuka untuk saran dan pertanyaan. Terima kasih.